Hello, good morning X-level students. How are you today? Okay, Teacher Tina hope all of you are full of blessing of God. Now we want to continue our lesson thematic for X-level. Okay? But before we continue our lesson thematic, we pray first. Let's pray. Dear Lord Jesus, thank you for your kindness that you have done in our life. Oh God, now we want to continue our lesson thematic. Please bless our teacher, our friends, and our parents so that we can understand our lesson so well. Open our heart and open our minds so that we can understand our lesson so well. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, X-Level. Topik pelajaran kita hari ini, PPKN subtema 3, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam masyarakat, beberapa contoh sikap tanggung jawab adalah menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercayai dan dihormati oleh masyarakat. Jadi kiranya kamu bisa menjadi salah satu contoh orang yang bertanggung jawab di lingkungan kita berada. Akan tetapi, jika seorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, apa yang terjadi? Oh, ada beberapa akibatnya. Tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar dan membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Jadi, inilah akibat apabila kita tidak bertanggung jawab. Jadi, pelajaran kita ini mengingatkan kita agar kita tetap bertanggung jawab dimanapun berada, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Oke, paham anak-anak X-Level? Oke, kita masuk pembelajaran 4. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Tadi di masyarakat, sekarang di sekolah. Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi seluruh warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, kita harus bertanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Dan ingat, guru-guru kamu juga mempunyai tanggung jawab. Kepala sekolah juga mempunyai tanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab di lingkungan kita masing-masing. Paham ya? Jadi pelajaran kita ini mengajak kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke, namun jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka ada akibatnya yang akan kita rasakan. Apa itu? Kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Nah, yang kedua mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Nah, kalau kita mengganggu teman, tidak sayang sama teman, kita mempunyai akibatnya. Apa itu? Kita tidak disayang teman. Teman kita berkurang. Jadi, teacher harap kita semua bisa menerapkan sikap tanggung jawab di sekolah, di rumah, di masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran 6. Menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara.
Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Ini harus kamu ingat. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Artinya, setiap tugas yang dilakukan dengan tanggung jawab dilakukan atas kesadaran sendiri. Ya. Jadi ini murni dorongan dari diri kita sendiri. Jadi, tidak merupakan suatu paksaan. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Oke, jadi kamu belajarlah bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan dipercaya, disayang setiap orang. Berikut ini hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. 1. Memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Nah, kita harus tahu apa tugas kita. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Ketiga, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sakit atau ada keperluan mendadak atau mendesak. Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Nah, dengan demikian, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab apabila kamu sudah memahami kelima topik atau kelima hal yang berikut ini. Oke, teacher harap anak-anak X level bisa belajar lebih bertanggung jawab lagi kepada diri kita, kepada guru, kepada keluarga, dan kepada Tuhan. Oke, dan jadilah anak yang bertanggung jawab dimanapun kita berada. Oke, demikianlah topik pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk tugas kamu boleh kerjakan textbook tematik kamu pada halaman 109. Jangan lupa tuliskan poin-poin penting dari topik pembelajaran kita hari ini ke dalam notebook kamu. Oke, tulisannya yang rapi. Terima kasih, demikianlah pembelajaran kita dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.